Lanjutan membaca buku The 7 Habits of Highly Effective People, episode 10. Mari kita mulai. Tingkatan baru dalam berpikir. Albert Einstein mengemukakan, masalah penting yang kita hadapi kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Ketika kita memandang ke sekeliling kita dan ke dalam diri kita dan mengenali masalah-masalah yang terjadi ketika kita masih hidup dan berinteraksi dalam etika kepribadian, kita mulai sadar bahwa semua ini adalah masalah yang mendalam dan mendasar yang tidak dapat dipecahkan secara dangkal saja. Kita memerlukan tingkatan yang baru, tingkatan berpikir yang lebih dalam. Sebuah paradigma yang didasari oleh prinsip-prinsip yang secara akurat menjabarkan wilayah kemanusiaan dan interaksi yang efektif untuk memecahkan kekhawatiran yang mendalam ini. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif dapat menjadi tingkatan baru dalam pola pikir. Tingkatan berpikir ini merupakan pendekatan yang berpusat pada prinsip, berdasar karakter, dari dalam keluar, pada efektivitas pribadi dan antar pribadi. Dari dalam keluar berarti memulai dari diri sendiri, bahkan lebih mendasar lagi, memulai dengan bagian paling dalam dari diri sendiri, dengan paradigma Anda, karakter Anda, dan motif Anda. Dikatakan bahwa jika Anda ingin memiliki perkawinan yang bahagia, jadilah orang yang memberi energi positif dan menyingkirkan energi negatif atau bahkan memberinya kekuatan. Jika Anda ingin memiliki anak remaja yang lebih menyenangkan dan mau bekerja sama, jadilah orang tua yang lebih penuh pengertian, yang berempati, konsisten, dan penuh kasih. Jika Anda ingin memiliki ruang gerak yang lebih besar dalam pekerjaan Anda, jadilah karyawan yang lebih mau membantu dan lebih banyak memberi sokongan. Jika Anda ingin dipercaya, jadilah layak dipercaya. Jika Anda ingin kebesaran sekunder pada bakat yang diakui, berfokuslah terlebih dahulu pada kebesaran primer pada karakter. Pendekatan dari dalam keluar menyatakan bahwa kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik, bahwa pembuatan dan pemenuhan janji kepada diri sendiri mendahului pembuatan dan pemenuhan janji kepada orang lain. Dikatakan bahwa adalah hal yang sia-sia untuk mendahulukan kepribadian ketimbang karakter, untuk mencoba memperbaiki hubungan dengan orang lain sebelum memperbaiki diri sendiri. Dari dalam keluar adalah suatu proses yang berkesinambungan dari pembaruan yang didasari hukum alam yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini menjadi spiral pertumbuhan yang menyebabkan bentuk yang semakin tinggi secara progresif pada kemandirian yang bertanggung jawab dan kesaling tergantungan yang efektif. Saya mempunyai kesempatan untuk bekerja dengan banyak orang yang mengagumkan, orang yang berbakat, orang yang sangat ingin mencapai kebahagiaan dan keberhasilan, orang yang mencari, orang yang terluka. Saya bekerja dengan para eksekutif perusahaan, mahasiswa perguruan tinggi, kelompok gereja dan sipil, keluarga dan pasangan dalam perkawinan. Dan dari semua pengalaman saya itu, saya tidak pernah melihat pemecahan yang langgeng untuk masalah, kebahagiaan dan keberhasilan abadi yang berasal dari luar ke dalam. Apa yang saya lihat akibat dari paradigma luar ke dalam adalah orang-orang yang tidak bahagia, yang merasa menjadi korban dan lumpuh, yang berfokus pada kelemahan orang lain dan keadaan yang mereka rasa bertanggung jawab atas situasi yang mandek. Saya sudah melihat perkawinan yang tidak bahagia di mana masing-masing pasangan menginginkan pasangannya berubah, di mana masing-masing mengakui dosa pasangannya,
di mana masing-masing berusaha membentuk pasangannya. Saya juga melihat perselisihan manajemen di mana orang-orangnya menghabiskan banyak sekali waktu dan energi untuk menciptakan undang-undang yang akan memaksa orang bertindak seolah-olah sudah tercipta dasar kepercayaan di sana. Keluarga kami pernah tinggal di tempat terpanas di muka bumi, Afrika Selatan, Israel, dan Irlandia. Dan saya percaya sumber dari masalah yang berkepanjangan di masing-masing tempat ini adalah paradigma sosial yang dominan dari luar ke dalam. Masing-masing kelompok yang terlibat yakin bahwa masalahnya ada di luar sana, dan jika mereka mau dibentuk atau tiba-tiba disingkirkan dari eksistensi, masalahnya akan terpecahkan. Dari dalam keluar adalah perubahan paradigma yang dramatis bagi kebanyakan orang, terutama karena pengaruh kuat dari pengkondisian dan paradigma sosial mutakhir dari etika kepribadian. Tetapi dari pengalaman saya sendiri, baik pribadi maupun dalam bekerja dengan ribuan orang lain, dan dari penelitian terhadap individu dan masyarakat yang berhasil sepanjang sejarah, saya yakin bahwa banyak dari prinsip-prinsip yang terwujud pada 7 kebiasaan ini sudah ada jauh di dalam diri kita, dalam suara hati dan akal sehat kita. Untuk mengenali, mengembangkan dan menggunakan ketujuh kebiasaan tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam, kita perlu berpikir secara berbeda, mengubah paradigma kita ke tingkat yang baru, yang lebih dalam, yang dari dalam keluar. Jika kita sungguh-sungguh berusaha mengerti dan memadukan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan menemukan kembali kebenaran dari apa yang dikemukakan oleh T.S. Eliot. Kita tidak boleh berhenti menjelajah di mana akhir dari semua penjelajahan tersebut akan tiba di tempat di mana kita memulai dan baru menyadari tempat tersebut untuk pertama kalinya. Bersambung, lanjut ke episode 11.